Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Halo Brilian, kembali lagi di podcast Brilian. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan di pagi yang cerah ini, podcast Brilian kedatangan narasumber hebat kita, yaitu dari Pak Kacabdin, Pak Agung Wijayanto, dan juga dari Ketua Solo Bersimfoni, Pak Farid Sunarto, dan tak lupa Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sragen, yaitu Pak Soekarno. Pada kesempatan kali ini, podcast Brilian akan mengambil topik, yaitu Sekolah Adi Pangastuti yang menjunjung hasta laku. Tetapi sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya dan juga para narasumber hebat untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya dari Pak Soekarno, semoga. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Soekarno, Kepala SMA Negeri 1 Sragen. Oke, para Brilian dan para praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Selanjutnya, monggo kepada Bapak Agung Wijayanto. Assalamualaikum Brilian, selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum, selamat untuk mengikuti podcast pada pagi hari ini. Selanjutnya dari Ketua Solo Bersimfoni, semoga kepada Pak Farid Sunarto. Pagi semuanya, saya Farid Sunarto, Ketua Solo Bersimfoni. Pada kesempatan hari ini, Brilian tentunya kedatangan tamu-tamu yang selalu keren, tapi hari ini tak kalah keren dan tak kalah hebatnya, yaitu beliau-beliau yang akan membersamai kita dalam podcast pada hari ini. Nah Bapak, pada masa sekarang ini sedang digaungkan pendidikan karakter untuk peserta didik. Dan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah terkhusus instansi sekolah ataupun SMA Negeri 1 Sragen untuk menanamkan pendidikan karakter tersebut. Nah, tentu saja jika diterapkan di sekolah, pendidikan karakter yang termasuk di dalamnya termasuk pendidikan toleransi ataupun cinta damai diupayakan diterapkan untuk model-model pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas. Salah satu upayanya yang kita kenal hari ini adalah Sekolah Adi Pangastuti, Bapak, yang tadi baru saja dibuka di aula juga untuk pembukaan proyek P5. Jadi bisa dijelaskan mungkin dari Pak Ketua Solo Bersimfoni, Pak Farid Sunarto, untuk lebih detailnya apa itu Sekolah Adi Pangastuti, karena Brilian masih awam tentang Sekolah Adi Pangastuti. Semoga Ya, Brilian semua dan Mbak Marcel, Sekolah Adi Pangastuti itu program untuk pengembangan karakter, ya, bisa masuk P5. Tema proyeknya Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, dan juga bisa juga suara demokrasi, ya, bisa masuk ke 3 tema itu. Nah, program Sekolah Adi Pangastuti itu atas dukungan Puspeka, Kemendikbudristek, dan juga Bappenas RI, ya, atas dukungan juga kerjasama namanya Australia Indonesia Partnership for Justice. Untuk apa tujuannya? Untuk mendukung generasi muda Gen Z agar mereka toleran dan damai. Nah, kenapa harus toleran dan damai? Ya, karena Gen Z saat ini tuh Mbak Marcel, itu kan punya akses tidak terbatas, ya, karena di gadget mereka, sosmed mereka bisa interest ke hal-hal yang barangkali akan menotifikasi interest dan juga akhirnya masuk hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya narasi-narasi intoleransi, radikalisme. Dengan aktivitas like saja, maka notifikasi itu akan terdeteksi, dan semakin banyak mereka melakukan aktivitas lanjutan seperti komen dan share, maka orang itu akan terdeteksi dengan narasi yang sejenis bahkan lebih radikal. Nah, kontra narasinya kita harus membangun sebuah narasi yang damai, yaitu hasta laku, 8 perilaku, gotong royong, guyub rukun, gerabyak semana, lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, anda pasor, dan tepo seliro. Jadi itu identitas budaya lokal tetap melekat kepada Gen Z yang milenial gitu ya Pak Agung? Ya, kira-kira.
Oh iya, jadi Adi Pangastuti ini sangat dibutuhkan untuk sekolah-sekolah, apalagi di masa sekarang anak-anak muda lebih banyak menggunakan gadgetnya untuk hal yang tidak berguna. Jadi dari itu bisa menjadi pegangan teguh nanten nggih Pak dari Adi Pangastuti. Mungkin dari Pak Agung Wijayanto, bagaimana menurut Bapak tentang adanya sekolah Adi Pangastuti ini? Jadi Mbak Marcel serta para Brilliance ya. Jadi indikator sekolah bermutu itu ada 4 hal ya. Di antaranya adalah pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, kemudian bagaimana sumber daya manusianya untuk terus terus melakukan reflektif, kemudian gemar belajar, berkolaborasi dan juga berbagi praktik baik. Lah yang ketiga ini sekolah bermutu itu adalah sekolah yang iklimnya kondusif, kemudian juga inklusif dan berkebinekaan. Ini adalah dari rapor pendidikan. Maka untuk mewujudkan bagaimana sekolah bermutu, maka program Adi Pangastuti itu punya kontribusi yang besar untuk mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, yang tidak terjadi bully, tidak terjadi intoleransi, kekerasan seksual. 3 dosa besar pendidikan itu harus kita lawan ya, agar anak-anak belajar di sekolah. Sekolah itu merupakan rumah kedua ya bagi siswa ya. Ya, ketika menjadi rumah kedua maka dipastikan siswa itu harus sejahtera di situ. Maka saya betul-betul ini menyambut dengan sangat senang ya, sangat antusias ya ketika Solo Bersimponi ini Pak Farid ini kemudian bersinergi berkolaborasi dengan Satuan Pendidikan SMA 1 Sragen untuk bagaimana mewujudkan salah satu ciri dari mutu sekolah yang ketiga tadi, sekolah yang iklimnya kondusif, kemudian inklusif dan berkebinekaan. Seperti ya Brilliance dari Pak Farid dan juga Pak Agung juga menjelaskan bahwasanya SMA Negeri 1 Sragen juga akan mendapatkan tentang sekolah Adi Pangastuti ini. Sekarang menurut Pak Karno, bagaimana tanggapan Bapak terkait tentang sekolah Adi Pangastuti yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sragen? Semoga Bapak. Terima kasih untuk para Brilliant bahwa muara terakhir penguatan karakter di dalam dunia pendidikan itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, cara menempuhnya ke arah profil pelajar Pancasila ini bervariasi. Ada dengan cara penguatan budaya lokal. Ya, salah satunya adalah sekolah di Pangastuti yang menerapkan 8 perilaku kebaikan atau hastalaku tadi. Menurut saya dengan hadirnya Yayasan Solo Bersimponi dengan program sekolah di Pangastutinya ini sangat mensupport sekali di dalam merealisasikan profil pelajar Pancasila di dunia pendidikan secara nyata. Meskipun nanti juga ada penguatan-penguatan ke arah profil pelajar Pancasila yang berbasisnya juga kekuatan-kekuatan budaya lokal, dan itu kami terbuka juga nanti akan kami kembangkan di sekolah ini. Kebetulan SMA Negeri 1 Sragen ini kan sekolah yang sekarang lagi mengembangkan kurikulum berbasis branding sekolah. Ada 10 branding sekolah yang kita kuatkan di dalam kurikulum dan kita internalisasikan di dalam materi pembelajarannya melalui modul ajar. Ya, di dalam modul ajar itu tentunya penguatan karakter itu utama sekali. Rasanya ke sana, ya. Oke, terima kasih Pak Karno. Sebenarnya tentang Adi Pangastuti, jadi SMA Negeri 1 Sragen sendiri akan mendukung juga program ini untuk diterapkan. Sangat mendukung untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas-kelas dan juga menjunjung 10 branding yang akan diadakan dari SMA Negeri 1 Sragen. Jadi dari program Hastalaku Adi Pangastuti yang berkaitan tentang Hastalaku itu bisa digambarkan ya sih, bahkan Hasta itu kan 8 laku perilaku. 8 perilaku itu bisa dijabarkan apa saja sih perilaku yang ada dalam kata Hastalaku. Monggo kepada Pak Farid bisa untuk menjelaskan kepada Brilliance tentang Hastalaku. Ya, ini nilai-nilai budaya Jawa sebetulnya banyak sekali ya Pak Agung ya. Cuman ini Mbak Marcel, nilai-nilai budaya Jawa yang banyak itu harus dikemas. Dikemas itu dipaket lah, di packaging itu. Karena kalau nggak dikemas, dipaket, di packaging itu susah lah diingat, susah ditempelkan di otak kita itu. Maka muncullah Hastalaku. Bukan berarti nilai-nilai di luar itu nggak baik, tetapi kita hanya mempackaging nilai-nilai yang
dianggap penting, dan mungkin nilai-nilai lain itu sudah terintegrasi di situ, Pak. Nah, hasta laku atau 8 nilai-nilai perilaku: gotong royong, guyub rukun, grabyak semana, lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, andap asor, tepo seliro. Nah, ini sangat lokali sekali, dalam artian ya memang itu budayanya orang Jawa, Pak. Kalau kita misalnya di Temanggung sana, kita sebagai orang asing lah, Pak, karena dari Solo, di Temanggung itu selalu menyapa orang lain yang tidak dikenal tapi berpapasan itu, Mbak Marcel. Itu dengan kata-kata pinara gitu. Pinara itu mampir kalau di sini. Itu kalau kita di gunung-gunung itu selalu mereka itu pinara gitu. Itu menunjukkan budaya grabyak semana. Grabyak itu aruh-aruh. Semana itu kisana yang tidak dikenal namanya tapi tetap kita grabyai. Nah, budaya itu lah, makanya kita di kehidupan sekolah ada teman-teman kita yang berbeda-beda, seperti maskot Adi Pangastuti tadi, warna kulitnya berbeda, ternyata ada disabel juga, rambutnya juga berbeda, tapi kita harus tetap ramah, bergaul, senyumnya terbaik, suaranya juga terbaik, tidak boleh bullying, persekusi, apalagi tadi ada simulasi andap asor, berbicara dengan teman itu jangan sampai andap tapi kita sombongi, tapi kalau sudah andap kita asori dikit supaya terjadi interaksi. Nah, praktek baik itu yang harus dikembangkan dalam bentuk behavior, perilaku di sekolah di Pangastuti, SMA Negeri 1 Sragen. Keren banget sih, jadi program Hasta Laku ini, apalagi SMA Negeri 1 Sragen ini kan bermacam-macam ya, Pak. Maksudnya bermacam-macam ini dalam artian siswa-siswinya itu juga terkadang bukan hanya dari Sragen saja, namun dari luar yang jadi di satu tempat di SMA Negeri 1 Sragen untuk menimba ilmu yang sama. Tetapi dari itu harus ada pegangan teguhnya untuk menyamakan perilaku-perilaku mereka. Apalagi kita di Gen Z ini kan masih usia-usia labil semua, masih usia-usia remaja, seperti itu ya, Pak, berarti. Terus mungkin dari Pak Agung mau menambahkan tentang Hasta Laku ini, menurut Bapak mendukung sekali tentang Adi Pangastuti juga ya Bapak. Jadinya mungkin dari Pak Agung ada tambahan tentang Hasta Laku ini diterapkan di sekolah-sekolah, apakah sangat mendukung dan juga bagaimana? Jadi Mbak Marcel dan juga Brilian, jadi seperti tadi juga Pak Karno sudah sampaikan ya, saat ini yang menjadi visi pendidikan Indonesia itu kan terwujudnya profil pelajar Pancasila ya, dengan 6 dimensi: iman, takwa, akhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, itu adalah satu visi yang ini menjadi impian bersama untuk mewujudkan. Nah, untuk menuju ke sana itu salah satu kita yang berada di Jawa. Tadi Pak Farid juga sudah ngendiko ya, banyak sebenarnya kearifan lokal wisdom yang itu bisa mendukung karakter anak-anak kita. Budaya Jawa itu budayanya halus sekali. Kalau 8 itu diterapkan, itu sudah sungguh luar biasa. Insya Allah yang 8 itu akan menjadi ajang untuk mewujudkan apa yang menjadi visi pendidikan itu akan lebih mudah. Ya, tadi juga Pak Farid juga menyampaikan di Pangastuti itu tidak membebani, tapi bagaimana agar perilaku dan juga hal-hal yang mungkin terkait tidak intrakurikuler nih Pak, ini kan kokurikuler. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa diinsersikan dengan kegiatan-kegiatan ekstra yang lain. Ya, saya rasa ini tidak ada yang tidak ada yang bertentangan. Saya rasa ini dukungan yang luar biasa, dan untuk memudahkan kita bagi utamanya adalah satuan-satuan pendidikan yang terutama di cabang dinas wilayah 6 ini ya, di Wonogiri, di Sragen, utamanya di Sragen dan juga di Karanganyar ini. Begitu Mbak Marcel. Terima kasih Pak Agung. Terus sejauh mana Hasta Laku yang diinisiasi oleh Sekolah Adi Pangastuti ini berperan dalam pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam toleransi dan cinta damai? Mungkin yang dari Pak Farid, sudah dari sekolah-sekolah lain juga, terus bagaimana inisiasi sekolah tentang adanya Adi Pangastuti ini? Monggo Pak Farid untuk bisa Ya, yang kita dorong itu Mbak Marcel itu ekosistemnya.
saat ini guru juga harus menyadari bahwa murid-murid kita itu berbeda, Pak. Iya. Karena mereka sudah lahir sejak dulu dengan langsung cakap yang 3M tadi. Menguasai multimedia, multiplatform, multitasking. Ini sangat berbeda dengan murid 10 tahun yang lalu. Di mana ilmu itu bukan dari guru sebagai sumber pembelajaran, tetapi ilmu itu namanya dari skala. Di mana skala itu bisa diperoleh dari banyak informasi yang masuk ke ruang-ruang digital mereka, baik itu internet, YouTube, dalam bentuk YouTube, sosial media, atau apapun itu. Nah, artinya ilmu pengetahuan murid itu bukan dari sumber belajar guru, tetapi dari skala. Nah, di mana peran guru? Lah itulah, guru juga harus menyadari ya Pak Agung, bahwa saat ini guru itu menjadi pembimbing, pendamping, konsultan, pengarah. Kadang-kadang murid lebih tahu dulu, harus disadari bukan karena guru bodoh, bukan, tetapi memang karena ilmu pengetahuan yang hadir itu terlalu banyak. Contoh begini loh Mbak Marcel, sekarang itu kalau membuat konten kan pasti ada editing. Ada editing. Kalau kemudian guru merasa bahwa editing itu anak-anak harus pakai Filmora, gitu misalnya, saya ajari Filmora kalian, lah anak-anak pasti tidak mau. Karena mungkin akan ada akrab dengan CapCut, akrab dengan Adobe, akrab dengan yang macam-macam. Jadi jangan lantas kemudian guru memaksakan Filmora, tapi guru menjadi fasilitator, pendamping. Oh, konten ini harus ada di samping digital skill, harus ada culture-nya, berbudaya, harus ada etikanya, juga harus ada safety, nyaman. Itu guru yang menyampaikan. Jangan sampai kamu buat caption di atas meja foto cintai orang tua, tapi ada botol anggur merah cap orang tua. Nah, itu guru harus mengatakan, nah itu nggak baik. Karena apa? Karena kalau digital personal profilingmu nanti dilihat besok kamu lulus sebagai calon tenaga kerja, kamu nggak akan masuk. Apalagi kalau calon guru, ternyata digital personal profiling itu akan menjadi bahan seleksi pihak-pihak lain, termasuk mertua. Gitu Pak Agung kira-kira. Sejak digital Ya, makanya ini hanya mendorong ekosistem sekolah. Cuman yang didorong ini adalah literasi digitalisasi tapi menggunakan nilai budaya. Maka muncul istilah budaya. Hastalaku itu ibarat saya gambarkan brokoli, sayuran hijau, baunya nggak enak, kalau dimasak biasa juga nggak menarik, warnanya hijau, kuahnya juga hijau, pengur, tapi itu kan menyehatkan. Nah, tapi apakah lantas ini tidak dimakan? Ya jangan dong, hanya beda cara menyajikan, yaitu brokoli dalam pasta. Nah, hastalaku nilai-nilai budaya. Ayo kita buat film, kita buat podcast, kita buat fragmen, kita buat ontologi yang menarik sehingga otomatis anak-anak itu tidak usah menghafal Grapyak Semana. Ketemu dengan Pak Karno langsung, mari Pak. Ya, itulah kira-kira ke behavior atau perilaku. Gitu. Mungkin dari Pak Karno, bagaimana tanggapan Pak Karno tentang Hastalaku ini, upaya-upaya apa yang mungkin akan dilakukan SMA Negeri 1 Sragen dalam menjunjung program Adi Pangastuti ini, Pak? Ya, terima kasih. Tentunya karena peserta didik kita itu kan difference, apa yang disampaikan oleh beliau Pak Farid, Pak Agung tadi. Pendekatan yang kita lakukan nanti untuk memberikan penguatan di internalisasi karakternya peserta didik kita juga different, artinya dengan cara-cara yang sekarang milenial tadi. Kita kan punya podcast. Bapak Ibu guru sudah kita wajibkan satu guru satu podcast, terusan satu guru satu video pembelajaran diferensiasi. Dan ini kan juga murid-murid kan juga sudah mulai memakai apa itu namanya podcast, studio podcast yang kita sediakan ini untuk juga nanti menunjukkan pemahaman dan cara-cara yang baik untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Hastalaku itu. Selain bisa dari film pendek, terusan karya tulis ilmiah populer, terusan bisa sinopsis, bisa puisi, macam-macam.
dan itu akan kami tempuh nanti. Sehingga kami memfasilitasi sesuai dengan differentnya anak-anak. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan lebih ke digitalisasi, mungkin bisa jadi di literasi digital mungkin Pak nanti bisa dimasukkan tentang cerita-cerita. Ini tadi luar biasa loh, kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Artinya apa? Kita harus senantiasa membuat rekam jejak digital yang baik. Yang baik. Yang baik. Tadi. Karena itu modal, modal melamar pekerjaan. Kalau dulu kan kurikulum vitae, biodata. Sekarang itu manajer PR itu menyeleksinya itu dari platform digital. Oh, kalau Mbak Marsha seperti ini tinggal menunjukkan capaian digitalisasinya di sini, Pak. Oh, langsung percaya, nggak mungkin validasi karena sudah ada gitu. Sudah ada videonya, sudah ada yang lain. Makanya kalau anak-anak itu menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak gerapiak semana, mereka tawuran, kemudian muncul di media, diliput, itu akan sangat mengganggu di kehidupan mereka di masa depan. Jadi paling tidak mereka preventing, Pak. Oh, aku harus baik. Oh, aku harus berbuat peduli, berbagi dan sebagainya. Dan pengen saya tambahkan, Pak, yang ekosistem baru itu, Pak, yang pasta yang akan kita buat termasuk nanti yang namanya penerapan artificial intelligence untuk optimasi pembelajaran. Ini yang masih di guru karena hanya melihat seperti ChatGPT untuk japlaan. Bukan itu maksudnya, tetapi memang pernah kita latihkan ya Pak sekarang di Adi Pangastuti itu karena anak-anak ini juga tidak akan lepas dari yang namanya AI, Pak. Pemanfaatan ChatGPT, kemudian juga ASIS, apa itu di POE, Claude dan sebagainya. Itu tetapi bagaimana ini juga bisa dipakai untuk mendeteksi kebutuhan mereka secara dini supaya guru tidak apatis gitu. Tapi juga lebih menolong guru dalam proses pembelajaran, misalnya membuat soal tetapi berbasis dokumen yang kita punya, kemudian juga membuat skrip video berbasis AI atau suara AI. Ini di sekolah di Pangastuti juga kita dorong supaya ekosistem itu tidak hanya di anak-anak yang 3M tadi langsung pinter, tapi juga guru yang dididik di era revolusi industri 3 ini juga akhirnya skill up lagi ke situ gitu, Pak. Gitu. Sesama saling gitu ya Pak antara ya, guru dan juga biar murid. Guru sama murid itu akhirnya walaupun usianya beda. Tetapi adaptasinya itu frekuensinya sama. Itu yang penting. Belajar digitalisasi digitalisasi. Keren juga ya Brilian. Ternyata jawaban-jawaban dari para narasumber hebat kita hari ini sangat memotivasi kita, apalagi saya sebagai seorang siswa untuk bisa menggunakan mungkin yang terakhir tadi program jejak digital yang akan digunakan pada suatu saat. Terus disadari sebelum kita menyelesaikan pada podcast hari ini, mungkin ada harapan mungkin dari Pak Farid dulu kepada harapan pada SMA Negeri 1 Sragen terkait pelaksanaan sekolah Adi Pangastuti ini. Monggo Bapak. Ya, branding sekolah Adi Pangastuti ini kita MOU 5 tahun. Ini tidak serta-merta karena berbasis anggaran atau berbasis apa, tetapi memang saling pengertian bahwa kita semuanya ke depan itu harus belajar beradaptasi dengan teknologi informasi komunikasi, tetapi yang paling penting adalah nilai-nilai budaya lokal itu bisa disadari sebagai sebuah identitas yang harus melekat kepada anak didik kita. Dan ya sekolah di Pangastuti ekosistemnya sudah terbentuk bahwa ini penting. Nah, tentang implementasinya itu yang seni, Pak. Maksudnya seni itu tidak ada standar implementasi, di praktek baik panen raya nanti akan berbagai macam implementasi, mungkin ada buku, mungkin ada film, dan itulah keberagaman implementasi Pak Agung gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Farid. Terus mungkin selanjutnya dari Pak Agung, harapan kepada SMA Negeri 1 Sragen yang terkait pelaksanaan sekolah Adi Pangastuti ini sendiri menurut panjenengan pripun Bapak? Ya, jadi artinya kan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu ya, kita belajar dengan menyesuaikan dengan kodrat alam dan harus kodrat zamannya. Artinya anak didik dengan berbagai potensinya dikembangkan secara optimal, kemudian karakternya diperbaiki dengan
berbagai program-program karakter yang sudah dibangun melalui di samping Adipangas Tuti ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang pada akhirnya harus menjawab apa yang menjadi tuntutan zaman ini. Maka harapan saya program Adipangas Tuti itu jangan menjadi beban bagi satuan pendidikan, tapi bagaimana agar implementasi terpenting itu bukan hastalaku itu dihafalkan, ya bukan hafal G3 lepatnya, tapi bagaimana bentuk gotong royong itu tercermin dalam budaya di satuan pendidikan sampai akhirnya yang terakhir saya ambil yang terdepan dan terakhir Pak, yang tepo selironya ya. Bagaimana agar ya anak-anak juga keluarga besar ya Pak, tidak hanya siswanya tapi juga keluarga besar, gurunya juga, antar guru saja juga harus begitu Pak, karena kan guru kita itu juga bukan hanya guru dari generasi X kita, tapi ada generasi milenial juga. Betul. Saya kira itu, jadi terpenting adalah bagaimana implementasi dari program dari Adipangas Tuti. Nanti juga ada rapor pendidikan dari Kemendikbud itu mudah-mudahan juga akan mewarnai baik ya Pak ya. Iya, Tentang keberagaman macam-macam itu. Jadi seperti itu Brilliance dari Pak Agung tentang harapan kepada SMA Negeri 1 Sragen, sangat mendukung, bukan tentang bagaimana kita sebagai peserta didik ataupun para guru menghafalkan 8 perilaku tersebut, tapi bagaimana kita mengimplementasikan 8 perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir pada Bapak Soekarno, monggo pripun harapannya pada SMA Negeri 1 Sragen, murid ataupun para guru-guru SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih terkhusus kepada beliau narasumber yang luar biasa, kepada Pak Agung juga Pak Farid atas masukan, statement-statement yang itu insya Allah akan kami aplikasikan secara real di SMA Negeri 1 Sragen ini, sehingga nanti kami bisa memberikan penguatan karakter melalui salah satunya adalah hastalaku di program sekolah Adipangas Tuti, dan itu secara real kami menjawab penerapan itu berbasisnya adalah peserta didik yang difference tadi. Dan tadi ciri-ciri sekolah unggul yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Agung juga insya Allah itu akan kami garis bawahi betul, akan kami lakukan arahnya ke sana. Atau sangat. Terima kasih. Terima kasih Wah Brilliance. Pada pagi hari ini sungguh amat banyak ilmu dan juga cerita-cerita baru yang kita dapatkan. Jangan lupa ditonton ya Brilliance, karena hari ini benar-benar memotivasi kita untuk tahu tentang apa itu Sekolah Adipangas Tuti yang menunjang program hastalakunya. Seperti itu. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita masih bisa bertemu lagi dengan narasumber-narasumber hebat kita di podcast Brilliant. Oke, terima kasih saya ucapkan kembali pada Pak Agung, Pak Farid dan juga Pak Karno untuk sudah menyampaikan tentang Sekolah Adipangas Tuti yang menunjang program hastalaku. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kembali lagi di podcast Brilliant berikutnya dengan narasumber-narasumber yang hebat kita juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Brilliant, podcastnya Semangsa Family.